Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lin-nasi jami'an arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini memanfaatkan waktu istirahat kita mengisi waktu kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban salat 5 waktu, yaitu salah satunya adalah salat zuhur ini. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita melaksanakan salat tersebut, insyaallah kita pun ingin mengisi dengan suatu alam amalan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membaca Al-Qur'an, merenunginya, mentadabburinya, dan mengkaji apa-apa yang ada di dalamnya, dengan tiada lain adalah maksud kita agar supaya Al-Quran benar-benar merasap di hati dan jiwa kita, sehingga kita dapat mengamalkannya dan segala perilaku kita berada di dalam naungan Al-Quran Karim. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita membaca dan merenungi Surat Al-Fatihah. Surah Al-Alaq sudah kita bahas dan kita renungi pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang kita ingin masuk kepada Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah merupakan salah satu surah yang mempunyai keistimewaan yang sangat tinggi dibandingkan surah-surah yang lain. Surah Al-Fatihah dikenal juga ya, nama lain daripada Surah Al-Fatihah, disebut juga sebagai Ummul Quran ya, atau Ummul Kitab, atau juga disebut Fatihatul Kitab. Fatihah artinya pembukaan dari kitab Al-Quran. Juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Arti As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat Al-Quran yang senantiasa dibaca berulang-ulang. Atau juga ada nama lain seperti itu yang populer tadi ya, sejak zaman Rasulullah SAW, dan dikenal juga dengan nama Suratul Hamdi karena diawali dengan Alhamdulillah, dan juga disebut dia Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah, arti Ruqyah apa? Semacam kayak jampe gitu ya, jadi jampe yang syar'i. Atau Asy-Syafiyah, dia penyembuh. Juga Al-Kafiyah, arti yang mencukupi. Banyak nama-nama Al-Quran Karim, nama-nama surah ini, tapi yang terkenal adalah disebut dengan
suratul Fatihah. Sebelum kita memasukinya, tentu kita ingin mengetahui apa ini keistimewaan suratul Fatihah sehingga dia dijadikan salah satu surah yang senantiasa kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Minimal ini ya, karena kita sholat 5 waktu, semuanya jumlahnya 17 rakaat, dan setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah ya. Karena itu merupakan wajib kita baca ya, terutama Indy Syafi'i ya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." La salata artinya tidak sah salatnya liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam salatnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Sehingga ya, membaca suratul Fatihah ini disepakati oleh semua mazhab adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Tidak sah kita salat misalnya tidak baca suratul Fatihah ini. Kemudian suratul Fatihah ini juga merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada tentunya kepada kita sebagai umatnya, yang merupakan ini surah yang sangat istimewa. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kanzun min kunuzil arsh, min kunuzillah, itu merupakan salah satu bagian atau suatu dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah ini disebutkan dalam surah Al-Hijr, itu ayat ke-87. Surah Al-Hijr ini surah yang ke-15 urutannya dalam Al-Quran. Surah yang ke-15 ayat ke-87, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad sab'an minal mathani, itu 7 ayat yang berulang-ulang, maksudnya ini adalah suratul Fatihah, wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Jadi seolah-olah ya, padahal karena suratul Fatihah adalah bagian daripada Al-Quran. Dia surah pertama ya, dalam urutan Al-Quran ya, dia adalah bagian daripada Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh aku telah memberikan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang, yakni suratul Fatihah, wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Jadi seolah-olah suratul Fatihah tersendiri, Al-Qur'an tersendiri. Seolah-olah Rasulullah SAW mendapatkan 2 karunia yang besar, yaitu suratul Fatihah dan Al-Qur'an. Padahal suratul Fatihah adalah bagian dari Al-Qur'an. Ini adalah merupakan keistimewaan daripada suratul Fatihah ini, dan tentunya juga ya, keistimewaannya dan kemuliaan suratul Fatihah ini tentunya kenapa kita harus membacanya berulang-ulang. Setiap kali kita sholat kita baca.
Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada keistimewaan surat Al-Fatihah ini juga dan keunikan surat Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Kalau surah-surah yang lain itu menggambarkan seolah-olah atau menggambarkan pembicaraan Allah kepada hambanya, ya, seperti surah yang kemarin kita baca, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini merupakan perintah dari Allah. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Atau qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu adalah firman-firman perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya, ya, menggambarkan yang dulu bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itu semuanya menggambarkan bahwasanya yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi surat Al-Fatihah ini tersendiri, dia mempunyai keunikan tersendiri, yaitu seolah-olah bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, tapi seolah-olah hamba yang berbicara. Coba kita baca nanti, ya, nanti kita akan baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya, ini adalah merupakan ungkapan seorang hamba kepada Allah. Ya, ini jadi gaya bahasanya daripada surat Al-Fatihah ini berbeda dengan surah yang lain. Jadi seolah-olah hamba yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin dong kalau Allah berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan Engkau kami memohon pertolongan. Oleh karena itu, ya, suratul Fatihah ini adalah merupakan satu surah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi diawali dengan bismillah, kemudian diikuti dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian setelah itu pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi raja nanti yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan nanti. Dan juga ikrar bahwasanya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Setelah semua diucapkan, kemudian baru memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau berkahi, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya untuk bertadarruk, untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau kita memohon, ya langsung kita minta, ya Allah berikanlah aku ini atau itu. Mulailah dengan kita puji Allah, mulailah dengan bismillah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita mau berdoa,
termasuk adab daripada doa, ya kita baca bismillah, kita baca hamdalah, arti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabatnya. Setelah itu baru kita pohonkan, ungkapkan permohonan kita kepada Allah apa saja, baik itu permohonan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Setelah itu, setelah kita ungkapkan permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, kemudian akhiri lagi nanti di akhirnya dengan salawat dan kemudian dengan alhamdulillah lagi. Sehingga kalau kita dengar bacaan biasa orang berdoa dan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang bilang Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya terserah. Jadi setelah bilang alhamdulillah, salawat, kemudian memohonlah apa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai apa yang kita ingin kita minta, kemudian diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir lagi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah merupakan adab berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hampir mirip dengan seperti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah ini. Di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini kemungkinan ya kita nggak selesai dalam satu pertemuan, mungkin dalam 2-3 kali pertemuan akan kita bahas lebih rinci, kita renungi apa itu isinya. Karena begitu indahnya suratul Fatihah ini kalau kita renungi, kalau kita baca sepintas terjemahannya dalam 1 menit selesai kita baca. Tapi kalau kita renungi, kita kaji, isinya sangat mendalam. Kemudian ya, daripada keistimewaan suratul Fatihah juga ini adalah merupakan, dia disebut ummul kitab, induk daripada Alkitab, induk daripada Al-Quran. Karena apa yang dikandung di dalam surah Al-Fatihah itu mencerminkan seluruh kandungan isi Al-Quran Karim. Karena di dalamnya berisi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga bagaimana menceritakan tentang hari nanti ada pembalasan, hari kiamat, yaumul ba'tsi, yaumuddin, dan juga bagaimana ada pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti perintah-perintahnya, dan juga menceritakan bagaimana nanti ada juga orang-orang yang celaka, yang tersesat, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Para hadirin sekalian, untuk itu setelah pembukaan ini marilah kita coba mengkaji, merenungi firman-firman Allah di dalam suratul Fatihah ini. Ya, mungkin terlebih dahulu secara global kita akan baca itu kandungan daripada suratul Fatihah ini. Ya, secara garis besar akan kita sebutkan ya, kandungan daripada suratul Fatihah ini. Mungkin secara rinci kita renungi, kita bahas pada minggu-minggu yang akan datang. Tapi kita terangkan secara global dulu. Yang pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat pertama.
Silahkan buka Al-Quran, lihat Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Ya, kalau di surah-surah yang lain, silahkan buka ya ayat Quran yang mana aja, cetakan Madinah kayak, atau cetakan Indonesia kayak, atau cetakan di Amerika kayak. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama. Lain dengan surah-surah yang lain ya. Surah yang lain itu Bismillah ada sebagai pembuka dan pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah adalah merupakan ayat yang pertama. Oleh karena itu, kalau Bismillah bukan ayat yang pertama, ayatnya cuma jadi 6. Ya, ayat suratul Fatihah cuma ada 6. Ya, kalau 6 dia nggak sesuai dengan firman Allah tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Sungguh aku telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang berulang. Jadi ayatnya ada 7 ya, bukan 6. Suratul Fatihah sejak zaman Rasulullah ayatnya ada 6 dan dituliskan seperti itu. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran yang sekarang ini itu adalah telah kita terima dari generasi ke generasi sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, menganggap kalau orang baca surat Al-Fatihah dia nggak baca Bismillah, nggak sah salat. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak sah karena berarti dia mengurangi bacaan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Berarti dia baca cuma 6 ayat. Ya, kalau masalah di jahar atau sir itu lain hal. Kalau dia baca baca Bismillahnya tapi pelan-pelan, itu ada pendapat ya, seperti mazhab Hanafi itu membolehkan seperti itu dan mereka baca seperti itu. Jadi baca Bismillahnya sir tapi dibaca tapi nggak dikeraskan, itu masih nggak masalah lah, artinya masih dibaca itu Bismillahnya. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali berarti dia mengurangi ayat daripada suratul Fatihah yang sudah tertulis sejak zaman Rasul sampai sekarang ya, bahwasanya suratul Fatihah itu Bismillah dalam suratul Fatihah adalah salah satu ayat daripada ayat suratul Fatihah. Jadi ayat pertama dari suratul Fatihah. Jadi kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bagaimana kita memulai segala aktivitas kita ya dengan membaca Bismillah. Kita mulai segala kegiatan kita, aktivitas kita, mau ngapain saja, perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat, kata Nabi, hendaklah mulai dengan Bismillah. Karena setiap perbuatan, perkataan yang tidak mulai dengan Bismillah, kata Nabi, kullu amrin libalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap aktivitas yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, fahuwa abtar, maka itu terputus keberkahannya. Kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan ungkapan pujian kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menghitungnya. Menghitungnya saja tidak mampu, apalagi kita mensyukurinya. Oleh karena itu diawali surah Fatihah ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Ar-Rahman,
Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang mengatur alam semesta ini, diaturnya dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada bencana-bencana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa bencana-bencana tersebut tidak lain datang melainkan disebabkan ulah perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta ini. Allah nyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan penuh rahmat, ya, yang Maha Penyayang, pengasih lagi penyayang. Maliki Yaumiddin. Ini ayat ini adalah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti setelah kita meninggal dan kita dibangkitkan kembali, tidak ada raja lagi di masa itu, tidak ada orang lagi yang berkuasa pada waktu itu. Semuanya manusia sama dibangkitkan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada saat ini? Tidak ada yang berani menjawab. Semuanya tertunduk, takut, tidak tahu bagaimana nasibnya masing-masing. Allah sendiri yang menjawab, Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah Al-Wahid yang Esa Al-Qahhar, yang gagah perkasa. Kemudian setelah pernyataan tersebut dilanjutkan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan ikrar dari kita, seorang hamba yang menyatakan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, ini ikrar, ini setiap kali kita sholat, ya, 17 kali sehari semalam kita nyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, tentunya penjelasan lebih mendetailnya akan kita terangkan. Ya. Kemudian setelah pernyataan kita, ikrar kita kepada Allah, kita nyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberikan hidayah. Ya, apa itu hidayah? Ya, bagaimanakah hidayah tersebut? Ya, nanti ungkapannya insyaallah akan kita lanjutkan, kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ke jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang jalan orang-orang yang Engkau murkai Allah. Ini al-maghdub biasa ditafsirkan itu jalan orang-orang Yahudi, karena mereka itu dimurkai oleh Allah karena perilaku mereka yang selalu membuat keonaran, kerusakan, dan bahkan sampai berani membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Mereka disebut al-maghdub 'alaihim waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat di sini para mufassir sering menyebutkan adalah an-nasara, ya, orang-orang Nasrani yang sebenarnya mereka sudah mendapatkan kitab, ya, tapi mereka sesat dengan mensekutukan Allah dan menjadikan Tuhan menjadi tiga dan seterusnya. Itu adalah mereka adalah orang-orang
disebut ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, inilah secara global, secara garis besar inti daripada suratul Fatihah ini atau Ummul Quran, di mana isinya adalah merupakan tadarruk, merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali orang itu sholat membaca suratul Fatihah ini, kalau direnungi nanti, apalagi setelah kita tahu maknanya, direnungi seolah-olah dia sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan setiap orang baca Fatihah ini, suratul Fatihah, kata Allah, aku bagi dua antara aku dan hambaku. Jadi setiap kali kita membaca suratul Fatihah itu seolah-olah berdialog kepada Allah, dan Allah menjawab setiap kali kita ucapkan satu ayat, Allah jawab. Dalam satu hadis disebutkan tatkala qasamtu, qala Allah azza wa jalla, qasamtu Fatihatul Kitab baini wa baina 'abdi. Aku bagi dua surah Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku. Farisquha li wa nisfuha li 'abdi. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, apabila hambaku mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala Allah jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bada'a 'abdi bismi, hambaku telah memulai amalnya itu, aktivitasnya dengan namaku, dengan menyebut namaku. Wa haqqan 'alayya an utammima lahu umurahu wa ubarika lahu fi ahwali. Dan hak bagiku, pasti bagiku, aku akan sempurnakan urusannya, aku akan lancarkan urusannya, dan aku akan berikan keberkahan di dalam urusannya. Setiap kita ucapkan bismillah, kemudian tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah kemudian menjawab, hamadani abdi wa alima anna an-ni'ama allati lahu min 'indi. Hambaku telah memuji aku dan dia telah mengetahui bahwasanya nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya adalah dari sisiku. Wa annal balaya allati dafa'tu anhu fa bitatawuli, segala bencana yang aku hindarkan dari dia itu juga adalah dari kuasaanku. Ushidukum anni udhifu lahu ila ni'amid dunya ni'amal akhirah. Aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku akan tambahkan nikmat-nikmat dunia yang dia udah capai, yang dia udah terima. Nanti aku akan tambahkan lagi dengan nikmat-nikmat di akhirat. Wa ad'afa'u anhul balaya, dan aku akan tolak baginya balak-balak akhirat. Kama dafa'tu anhu balaya dunia, sebagaimana aku tolak baginya balak-balak di dunia. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila dia mengatakan ar-rahmanur rahim, Allah menjawab, syahida 'abdi anni ar-rahmanur rahim, ushiduhu la uwaffiranna min rahmati haddahu wa la uhzilanna min ata'i nasibah wa la ujzilanna min ata'i nasibah. Hambaku telah bersaksi bahwasanya aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu aku persaksikan kepada kalian, aku akan penuhi rahmatku kepadanya, dan juga aku akan cukupkan pemberian aku kepadanya. Fa'idha qala maliki yaumiddin, apabila seorang mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan, ushidukum kama i'tarafa bi anni ana maliki yaumiddin la usahhilanna yaumal hisabi hisaba. Aku persaksikan kepada kalian sebagaimana hambaku telah mengakui aku ini sebagai
raja di raja pada hari pembalasan nanti. Aku akan permudah bagi hambaku ini hisabnya. Wala ataqabbalanna hasanatihi, dan aku akan terima kebaikan-kebaikannya. Wala atajawazanna an sayyiati, dan aku akan maafkan, hapuskan kesalahannya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadaqa 'abdi, benarlah hambaku, iyaya ya'budu, kepadaku lah, hanya kepadaku dia menyembah. Ushidukum la utsabbitannahu, aku bersaksi kepada kalian, aku akan tetapkan baginya thawaban, ganjarannya, yaghbituhu kullu man khalafahu min ibadatihi, yang akan membuat iri orang-orang yang menyembah selain. Iyyaka nasta'in, tatkala hambaku mengatakan iyyaka nasta'in, bi ista'ana 'abdi, kepadaku hambaku memohon pertolongan, wa ilayya iltaja'a, dan kepadaku dia menyandarkan diri. Ushidukum la'inannahu ala amri, aku persaksikan kepada kalian, aku akan bantu dia dalam segala urusannya. Wala u'ithannahu min syafi syadaidihi, aku akan tolong dia dalam kesulitannya. Wala akhudannahu biyadihi yawma nawaibi, aku akan angkat tangannya pada saat dia tertimpa musibah. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah, tatkala hamba mengatakan ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus sampai akhir surah, Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini adalah bagian hambaku dan bagi hambaku silahkan, aku akan berikan apa yang ia minta. Wa qad istajabtu li 'abdi, aku telah mengijabah hambaku. Wa ataituhu ma ammala, aku berikan kepadanya apa yang ia cita-citakan. Wa amantuhu minhu wajil, dan aku akan berikan keamanan baginya pada apa yang dia khawatirkan. Jadi kalau kita baca ini suratul Fatihah, kita baca ayat demi ayat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, ini seolah-olah kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau orang yang nggak ngerti bacanya selewatan aja seperti itu, ya. Oleh karena itu Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mentadabburinya, merenungi maknanya, agar supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Nah, ini saja mungkin sebagai muqaddimah daripada suratul Fatihah. Nanti lebih rincinya lagi pada minggu-minggu yang akan datang, insyaallah kita bahas ayat demi ayatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum